sejarah Sultan Agung menyerang Giri Kedaton, berakhirlah era Wali Jawa. Kisahnya sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan Sultan Agung ke Giri Kedaton menjadi akhir era Wali Tanah Jawa. Ki Ageng Pemanahan sudah sekian lama dibuat gusar dengan sikap Sultan Hadiwijaya. Penguasa Pajang itu tidak juga segera menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepadanya atas keberhasilannya membunuh Arya Penangsang. Padahal Ki Penjawi yang juga terlibat dalam pembunuhan tersebut sudah lama mendapatkan hadiah bumi Perdikan Pati. Untuk memicu langsung dia tetap merasa segan karena meski sahabat sejak muda, Hadiwijaya kini adalah seorang sultan. Maka sebagai bentuk protesnya, dia menyatakan mundur dari jabatan Panglima Perang Tertinggi Pajang dan selanjutnya bersama anaknya Sutawijaya tanpa menunggu izin langsung membuka hutan Mentaok. Lambatnya Hadiwijaya memberikan hak pemanahan tidak lepas dari rasa takut yang muncul dari sebuah peristiwa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya di wilayah Japanan Mojokerto saat ada pertemuan dengan Sunan Giri. Pada masa itu, secara rutin para penguasa Jawa menghadap Sunan Giri untuk menerima wejangan berbagai ilmu. Pemanahan ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan ternyata menarik perhatian Sunan Giri. Cucu Ki Ageng Selo tersebut kemudian diminta duduk ke depan sejajar dengan para adipati bupati. Secara mengejutkan, Sunan Giri berkata bahwa kelak anak turunan Pamanahan ini akan menjadi raja Tanah Jawa. Ramalan itulah yang mengganggu Hadiwijaya karena merasa akan tersaingi hingga menunda-nunda pemberian Mentaok karena bisa menjadi awal ramalan tersebut menjadi kenyataan. Ramalan yang tertulis dalam Babat Tanah Jawa itu akhirnya menjadi kenyataan. Di Mentaok akhirnya lahirlah kerajaan besar yang disebut sebagai Mataram Islam. Pajang ditaklukkan dan kemudian hanya menjadi kadipaten di bawah Mataram. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung yang berwenang Raja ketiga, Mataram mencapai puncak kejayaan. Saat itu hampir seluruh Jawa telah takluk kecuali satu, yaitu Giri Kedaton yang saat itu dipimpin Sunan Giri V dan tetap menjadi panutan agama seluruh Jawa. Mataram terus meluaskan wilayahnya dengan menundukkan banyak daerah. Menurut catatan Dehan dan De Graaf, kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara Jawa satu persatu diklaim sebagai tanah milik Mataram. Tindakan ini membuat Sunan Giri V atau yang dikenal sebagai Giri Prapen merasa tidak senang. Saat pertemuan bupati di Rembang, Sunan Giri menegur secara halus Sultan Agung untuk tidak meneruskan ambisinya. Sindiran yang tertuang dalam kitab Al-Asrar itu ternyata justru membuat Sultan Agung marah dan terus meluaskan jajahannya. Puncaknya dengan menaklukkan Surabaya pada tahun 1675. Pangeran Jayeng Lengkara, Adipati Surabaya pun menyatakan takluk pada Mataram. Setelah Pangeran Jaya Lengkara wafat, Sultan Agung memanggil Pangeran Pekik, putra Jaya Lengkara, untuk menghadap di Mataram dan diangkat untuk meneruskan jabatan ayahnya. Bukan itu saja, dia dinikahkan dengan adiknya Ratu Pandansari. Menarik Pangeran Pekik ke lingkaran kekuasaan merupakan strategi awal Sultan Agung untuk menyerang Giri Kedaton. Dan pada akhirnya, nanti Pangeran Pekik yang ditunjuk untuk memimpin pasukan guna dapat mengalahkan Sunan Giri V. Giri Kedaton harus ditundukkan untuk menegaskan kekuasaan Mataram dan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin politik sekaligus agama. Pangeran Pekik bimbang dengan tugas yang dia terima. Pekik masih keturunan Sunan Ampel yang juga seorang wali. Dia akan sangat segan jika harus berhadap-hadapan dan berperang sesama keturunan wali. Tetapi Pandansari sukses menjalankan misi ayahnya untuk mempengaruhi suaminya. Akhirnya pada tahun 1636, Pangeran Pekik mulai mempersiapkan pasukan untuk menggempur Giri Kedaton yang ada di wilayah Gresik. Sultan Agung memberikan dua pusaka, Bende Mataram dan tombak Kiai Pleret. Pasukan Mataram bergerak ke timur untuk bergabung dengan Laskar Surabaya dan kemudian menghantam Giri Kedaton. Sunan Giri V adalah keturunan wali yang mewarisi keberanian dan keteguhan leluhurnya. Dia pun bersiap mereka ada memiliki pasukan banyak. Endrasena, seorang mualaf dari Ningrat, Cina, beserta 200 pasukan terbaiknya disiapkan. Pangeran Pekik sebelum menyerang sempat secara khusus menghadap Sunan Giri untuk meminta agar lebih baik tunduk agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tetapi permintaan itu ditolak atas pertimbangan Endrasena. Pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Pasukan Giri terbukti mumpuni dengan mampu memukul mundur prajurit gabungan Mataram dan Surabaya. Posisi Giri Kedaton yang berada di atas bukit
memang menjadi keunggulan strategis bagi pasukan Endrasena. Dalam kondisi sulit, Pandansari tampil. Dia mengumpulkan prajurit yang habis kalah perang tersebut. Tidak untuk dimarahi tetapi justru memberinya hadiah. Sehabis itu, Pandansari berjanji akan memberi tambahan hadiah. Lagi sepulang dari medan laga membawa kemenangan. Upaya itu berhasil, pasukan kembali ke medan perang, dan akhirnya Giri pun hancur. Kisah penyerbuan Mataram ke Giri Kedaton lebih rinci dikisahkan dalam Babat Jalasutra yang menyebutkan serangan dilakukan Sultan Agung untuk melaksanakan permintaan gurunya, yakni Kiai Ageng Jalasutra alias Pangeran Panggung. Kiai Ageng Jalasutra adalah murid Syekh Siti Jenar yang dibunuh oleh para wali karena dianggap melanggar syariat. Hal ini memunculkan dendam Ki Ageng Jalasutra. Dia kemudian mendirikan perguruan yang meneruskan ajaran Siti Jenar dan membuat Sultan Demak marah. Kiai Ageng Jalasutra dipanggil Sultan Demak dan dihukum bakar. Tetapi sedikisahkan Jalasutra selamat dari hukuman itu dan melanjutkan hidup sebagai pengembara dan menjadi guru Sultan Agung. Versi manapun, yang jelas Giri yang dulu meramal akan lahirnya kerajaan besar Mataram kini dihancurkan sendiri oleh Mataram. Serangan Sultan Agung sekaligus mengakhiri institusi Dewan Wali. Era wali dihapuskan dalam sejarah Nusantara oleh Mataram. Oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.